Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan tata cara sholat sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berjamaah 2 atau lebih. Yang pertama, posisi imam dan makmum. Jika keduanya laki-laki, maka posisinya sejajar dan makmum terletak di samping kanan imam. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. B. Jika makmum lebih dari satu, maka posisi makmum berada di belakang imam, membentuk barisan, sesuai hadis riwayat Muslim. Maka jika ada satu orang makmum dan satu orang imam, kemudian datang beberapa orang bermakmum juga terhadap imam tersebut, maka orang-orang ini bisa memberi isyarat kepada si makmum agar mundur ke belakang, misalnya dengan menepuk pundaknya. Adapun posisi wanita jika bermakmum pada lelaki, baik wanitanya hanya seorang diri ataupun banyak, maka posisinya adalah di belakang imam, berdasarkan keumuman hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kedua, hendaknya sebelum sholat, seseorang harus memastikan dia dalam kondisi suci dari hadas maupun najis serta syarat-syarat sholat yang lainnya. Yang ketiga, kemudian hendaknya ia menjadikan sesuatu sebagai sutroh atau pembatas dalam sholatnya. Yang keempat, kemudian wajib mengarahkan seluruh badan ke arah kiblat. Yang kelima, kemudian wajib berniat di dalam hati sesuai dengan sholat apa yang akan dia lakukan, tanpa melafalkan niat tersebut di lisan. Yang keenam, kemudian wajib bertakbir takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar sebagai pembuka sholat, dan disunahkan bersama dengan takbir untuk mengangkat tangan setinggi bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga. Kemudian bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Yang ketujuh, kemudian disunahkan membaca doa iftitah, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Yang ke-8, kemudian disunahkan berta'awuz. Yang ke-9, kemudian wajib membaca surah Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan rukun sholat. Yang ke-10, kemudian disunahkan setelah membaca Al-Fatihah untuk membaca ayat atau surat lainnya dari Al-Quranul Karim. Yang ke-11, kemudian ruku yang diawali dengan membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan. Pada ruku kita membungkukkan punggung kita dan dengan meratakannya, dan kepala pun juga ikut rata dengan punggungnya. Ruku merupakan rukun sholat. Yang ke-12, kemudian disyariatkan membaca bacaan ketika ruku, yaitu Subhana rabbiyal azim. Yang 13, kemudian bangkit dari ruku seraya mengangkat kedua tangan, dan disyariatkan membaca Sami'allahu liman hamidah. Kemudian turun untuk sujud dengan dimulai oleh lutut atau tangan seraya bertakbir tanpa mengangkat tangan. Yang ke-15, kemudian hendaknya sujud dengan 7 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kedua telapak kaki. Dan diisyaratkan membaca bacaan sujud, yaitu Subhana rabbiyal a'la, maha suci Robku yang maha tinggi. Yang ke-16, kemudian bangun seraya bertakbir untuk duduk di antara dua sujud, dan disyariatkan membaca bacaan duduk di antara dua sujud, yaitu Rabbighfirli, wahai Robku ampunilah aku, wahai Robku ampunilah aku. Disunahkan duduk iftirashi pada duduk di antara dua sujud dan duduk-duduk yang lainnya seperti tasyahud awal, kecuali tasyahud akhir, karena duduk tasyahud akhir dengan tawarruk. Yang ke-17, kemudian sujud untuk yang kedua kalinya seraya bertakbir dan membaca bacaan sujud kembali. Yang ke-18, kemudian bangkit dari sujud untuk berdiri di rakaat berikutnya. Yang ke-19, kemudian pada posisi tasyahud pertama disyariatkan berisyarat dengan telunjuk tangan kanan dari awal sampai akhir tasyahud, dan penglihatan mengarah.
Kemudian pada posisi tasyahud pertama disyariatkan berisyarat dengan telunjuk tangan kanan dari awal sampai akhir tasyahud dan penglihatan mengarah ke telunjuk tersebut. Bacaan tasyahud awal adalah At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepadamu, wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah dan keberkahannya. Kesejahteraan semoga dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nomor ke-20. Kemudian pada posisi tasyahud akhir, beliau juga membaca bacaan tasyahud seperti tasyahud awal. Kemudian membaca salawat Ibrahimiyah, yaitu At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, curahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim keluarganya, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha agung. Tasyahud akhir, salawat kepada Nabi dan keluarganya serta duduknya merupakan rukun salat. Berbeda halnya dengan tasyahud awal yang bukan merupakan rukun salat. Amonia adalah sunnah muakkadah Syafi'i atau wajib salat Hanbali. Kemudian disunahkan membaca doa berlindung dari 4 hal, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari wa fitnatil mahya wal mamati wa syarril masihid dajjal. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan al-masih dajjal. Kemudian yang terakhir adalah penutup salat dengan salam, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Seraya disunahkan menengok ke kanan, kemudian seperti itu pula ke kiri.